Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Saya sangat berharap kita datang pada pagi hari ini dengan sebuah kerinduan. Kita datang bukan sekedar memenuhi kewajiban agamawi, biarlah hati yang rindu, hati yang mencari, saya berharap semua makhluk bersuka pada hari ini, karena anak-anak Allah bertumbuh. Semua makhluk bersuka oleh karena Allah yang ada terus bertumbuh. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Sebelum saya mulai pada pagi hari ini, saya tergerak untuk berdoa bagi Bapak Ibu yang berbeban berat, yang mengalami kesesakan. Percayalah kepada Tuhan. Biarlah firman itu memenuhi hatimu. Siapapun di antara Bapak Ibu, siapapun yang pagi hari ini merasakan berbeban berat, beban pikiran, beban perasaan, beban di hati, beban pelayanan, beban keluarga, beban pekerjaan, apapun beban yang ada. Bahwa Alkitab berkata, firman atau kebenaran-kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Mari buka hati. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Ya Tuhan, Engkau datang membawa kemerdekaan. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu lah kebenaran. Firman-Mu lah hidup. Dan firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak Allah yang tergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Sekiranya ada beban-beban di antara mereka, pada pagi hari ini mereka boleh mengalami pembebasan. Pada pagi hari ini mereka boleh dimerdekakan. Pada pagi hari ini mereka mengalami kelegaan, kemenangan di hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepada setiap beban-beban, kiranya Allah memakai kalian sebagai alat untuk mendewasakan kami.
dan kami merdeka atas segala beban-beban kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap beban-beban yang menghalangi terlepas pada pagi hari ini. Terlepas pada pagi hari ini. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang hingga saat ini terikat oleh sakit penyakit, tumor, kanker, apapun namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, benjolan-benjolan itu kempes saat ini, menyusut saat ini. Bila anak-anak Allah ini mengalami kemenangan. Yang sakit bagian kepala, yang suka berdenyut-denyut di bagian kepala, di dalam nama Tuhan Yesus jadilah enteng. Segala pikiran, sampah-sampah pikiran terlepas pada pagi hari ini. Bila kami anak-anak Allah memuji dan memuliakan Allah kami dengan begitu luasanya, dengan bersorak-sorai, dengan enteng sekali. Yang sakit sesak dalam pernafasan, rasanya sesak sekali saat bernafas, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kelegaan, terjadi pembebasan. Plong, nafasnya lega sekali saat ini, terbebas. Yang hidung mampet terlepas, plong, menjadi segar sekali. Yang mengalami sakit pada rahang, sakit pada lengan, tangan, kaki, sakit pada anggota-anggota tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah menjamah bagian-bagian yang sakit, dan pagi hari ini mengalami kemerdekaan. Bila nama Tuhan dipermuliakan, bila nama Tuhan dimenangkan, bila nama Tuhan disanjung tinggi atas kemenangan. Kami percaya Tuhan, bahwa kami datang pada pagi hari ini bukan untuk kemenangan, tapi kami datang pada pagi hari ini dari kemenangan, dengan kemenangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan atas rasa takut, kemenangan atas rasa khawatir, enyahlah kalian rasa takut dan rasa khawatir, rasa bimbang, ragu-ragu, enyahlah kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidupnya merasa sendiri, merasa terasingkan, hidup merasa sendiri, bosan dalam kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak setiap permainan dari roh maut yang memanipulasi setiap hati, setiap pikiran anak-anak Allah ini. Biarlah kami semua anak-anak Allah ini datang pada pagi hari ini untuk menyembah, memuji, belajar, merenungkan dengan hati yang merdeka, hati yang terbebas, hati yang tidak terbeban, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai. Marilah kita merenungkan kebajikan-kebajikan Tuhan. Marilah kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hai jiwa, diam dan tenanglah. Dengarkanlah Tuhan Allahmu berbicara. Dengarkanlah Roh Kudus menyampaikan firman-Nya. Dengarkanlah hatimu berkata-kata. Ya Tuhan, kami mau tundukkan hati kami
Kami mau tundukkan jiwa kami ke dalam ketaatan-Mu. Kami mau mendengarkan hati-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau mendengarkan perintah-Mu. Ya Tuhan Allah kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau hadir pada pagi hari ini. Engkau ada pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan Yesus, kita nikmati hari ini. Kita nikmati sesi pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa sekiranya Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada kita pencerahan, memberikan kepada kita setiap hikmat yang baru, setiap rancangan-rancangan dalam kehidupan kita. Saya berdoa pada pagi hari ini, masing-masing pribadi tiap pribadi diberi kemampuan untuk menangkap setiap hikmatnya. Untuk itu marilah kita memuji-muji Tuhan. Untuk itu marilah kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita. Karena Tuhanlah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik. Untuk itu mari kita gunakan mulut kita mengucap syukur. Mari kita gunakan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mari kita gunakan lidah dan bibir kita untuk bersorak-sorai. Mari kita gunakan mulut kita untuk menyembah Dia. Jangan berdiam diri Bapak Ibu. Terus gunakan mulut Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, untuk menyembuhkan mereka yang sakit, untuk memerdekakan mereka yang terikat. Karena ada kuasa yang Tuhan letakkan di mulut Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ada kuasa, ada pengurapan api itu turun atas kita pada pagi hari ini. Ada perjanjian garam yang ditebarkan, yang diberikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Pergunakanlah otoritas surgawi, pergunakanlah setiap otoritas ilahi ini untuk berbuat baik. Terima kasih Tuhan, kami menerima setiap anugerah, setiap otoritas, setiap kekuatan, setiap kuasa yang Engkau taruh dalam bibir, lidah kami ini Tuhan. Biarlah yang sakit pada pagi hari ini mengalami kesembuhan, yang berbeban berat mengalami kelepasan, yang terikat pada dosa mengalami pembebasan pada pagi hari ini. Mari hadir Roh Kudus. Bakar kami dengan cinta-Mu. Urapi kami dengan pengurapan yang baru. Urapi kami dengan perjanjian garam dan api. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan jamahan-Mu. Untuk itu hai jiwa, persiapkan hatimu. Sambutlah Dia di tempat kudus-Nya. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus.
Selamat pagi Roh Kudus. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hati kami. Jadikan kami baru. Pada pagi hari ini, kita telah dimahkotai oleh cinta kasih-Nya. Bila semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta Allah Bapa, semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di depan anak domba Allah dan berkata, hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termaterai. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya Tuhan. Karena Engkau layak untuk segalanya. Dan hanya bagimu segalanya. Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Biarkanlah penyembahan ini, biarkanlah dupa ini muncul petang hingga pagi nanti, petang kepada petang. Karena Engkau adalah Allah. Engkau mempunyai hak kemerdekaan untuk memilih siapa-siapa yang akan Engkau pakai untuk melaksanakan rencanamu. Dan Engkau yang memilih siapa-siapa yang terlebih dahulu diselamatkan. Semua kedaulatan di tangan-Mu ya Tuhan. Kami menghargai keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami menghargai kedaulatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami sujud dan hormat di depan-Mu Tuhan. Kami mau melemparkan semua mahkota kami di depan kaki-Mu. Karena hanya Engkau yang layak. Engkau yang layak ditinggikan. Anak domba yang tersembelih, Engkau layak ditinggikan. Segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah pada pagi hari ini. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah pada pagi hari ini. Mengalirlah Roh Kudus. Penuhi kami pribadi tiap pribadi. Mengalirlah Roh Kudus. Terus mengalir. Terus mengalir. Penuhi kami. Penuhi kami. Penuhi kami. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Biarlah siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Tuhan perkatakan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu. Saya melihat sebuah jaring yang terkoyak. Sebuah jaring yang rusak. Sebuah ikatan yang rusak. Sebuah tali kekeluargaan yang rusak. Bila pada pagi hari ini
ikatan-ikatan yang rusak itu diperbaiki. Bila pada pagi hari ini Roh Kudus dengan kasih-Nya merajut kembali ikatan-ikatan orang tua dan anak, antar saudara, kakak atau adik. Ikatan-ikatan ini dipulihkan. Suami atau istri, ikatan-ikatan ini dipulihkan. Tali persahabatan yang rusak dipulihkan. Dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada awalnya Engkau sendiri yang menyebut orang Israel sebagai cacing dan ulat, dan menggambarkannya sebagai tanah liat yang sedang dibentuk untuk menjadi bejana yang berkenan kepadamu. Namun ketika manusia menerima Tuhan Yesus ke dalam hati mereka, bejana tanah liat ini diubahkan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai teladan salib Kristus. Ajari kami Tuhan untuk menghargai keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Kitab Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menjadikan kita. Kitab 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ajar kami untuk menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu, segala kuasa berasal daripada-Mu. Biarlah setiap kalimat yang keluar dari mulut dan lidah bibir hamba-Mu ini berasal daripada-Mu Tuhan. Sebab firman Allah yang disampaikan pada kita pada pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kitab Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?
Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Allah tidak membedakan seorang pun dari antara kita lain, yang satu terhadap yang lain. Kita mempunyai hak yang sama. Kita yang dilahirkan dalam keluarga Allah mempunyai hak yang sama. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki hak yang lebih istimewa seorang terhadap saudara yang lain. Karakter Allah pada dasarnya tidak membeda-bedakan orang, tidak membeda-bedakan siapapun di antara kita. Dari bangsa manapun kita berada, dari suku manapun kita berasal, Ia mengaruniakan keselamatan dan Roh Kudus-Nya. Selama kita semua menghormati kedaulatan Allah, selama kita semua menghargai kekudusannya dan melakukan perintah-perintahnya, seperti dalam kitab Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jika Tuhan menaruh hatinya kepada kita untuk tidak membeda-bedakan, mengapa kita masih membeda-bedakan? Mana yang saudara, mana yang bukan? Mana yang kita pilih untuk menjadi saudara kita, mana yang bukan dari golongan saudara kita? Mengapa kita memilih-milih siapa orang yang berhak kita layani dan siapa orang yang tidak berhak kita layani? Mengapa kita memilih-milih siapa yang dapat kita doakan dan siapa yang tidak berhak kita doakan? Mari kita mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari kita masing-masing saling mendoakan.
Di layar Bapak Ibu saat ini terdapat 27 peserta. Mari kita tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tunjukkanlah kepadaku siapa orang yang harus aku doakan pada pagi hari ini, dan apa yang menjadi pokok doa mereka. Apa yang menjadi beban persoalan mereka. Bapak Ibu bisa melihat nama-nama. Di kolom partisipan Bapak Ibu akan mendapatkan nama-nama. Mari kita belajar bersama-sama, bertanya kepada Roh Kudus, siapa Tuhan? Kepada siapa Engkau mau berbicara? Saya merasakan ada di antara kita pada pagi hari ini yang sedang mengalami masa-masa terpuruk. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu di tempat ini yang merasa demikian, bahwa Allah mengasihimu, bahwa Allah memegang tanganmu, ketika engkau berseru, surga mendengar. Karena kita adalah instrumen surga. Ketika kita berseru, surga merespons. Setelah kita mendoakan saudara kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama agar terjadi kebangkitan rohani pada pagi hari ini. Saya mengutip dari kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Mari kita berdoa bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa.
dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, jadikanlah mata hatiku terang, agar aku mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Yesus di sebelah kanan Bapa di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya yang adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya saya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi-Mulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi-Mulah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya mengutip kitab Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Katakan dengan suara yang keras, Bapa, saya berdoa
supaya kasih-Ku semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu, Yesus Kristus, kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengutip kitab Kolose 1 ayat 9-12. Katakan bersama-sama dengan saya dengan suara keras. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertambah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan Yesus menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpah dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu Yesus, Tuhanku, dengan semua orang kudus-Mu. Saya mengutip dari kitab 2 Tesalonika 1 ayat 11-12. Katakan dengan suara yang keras, Bapa, saya mohon agar Engkau menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus, Tuhanku, dimuliakan di dalam saya dan saya di dalam Engkau, menurut kasih karunia Allahku dan Tuhanku Yesus Kristus. Saya mengutip dari kitab 1 Korintus 1 ayat 4. Katakan dengan suara yang keras, saya mengucap syukur kepadamu Allahku atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu tentang Engkau Kristus yang telah Engkau teguhkan di dalam saya. Demikianlah saya
tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara saya menantikan pernyataan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya, sehingga saya tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhanku Yesus Kristus. Saya mengutip dari kitab Kisah Rasul 4 ayat 29. Katakan dengan suara yang keras, Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya, hamba-Mu ini, keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapa, Engkau mendengar apa yang kami anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Dan hamba yakin Bapa, kami sudah menerima apa yang kami doakan. Karena apa yang kami perkatakan bukanlah iman yang membabi buta, bukanlah iman yang kosong, perkataan yang kosong, tapi apa yang kami perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Kami yakin Bapa, kami sudah menerima apa yang kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah mempunyai kuasa di dalam setiap sesi kehidupan kita. Allah mempunyai pilihan terhadap orang-orang yang dipilihnya untuk menjalankan rencananya di atas bumi, yaitu mereka yang Tuhan anggap memenuhi kualifikasi tertentu seperti yang dikehendakinya. Seperti dalam kitab Mazmur 89 ayat 4. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Kita mungkin berbeda-beda bangsa, berbeda-beda bahasa, tapi Rasul Paulus berkata, kita adalah keturunan Abraham dari jalur firman, yang berhak menerima janji Allah. Selama kita menyadari bahwa Allah yang telah berjanji oleh nenek moyang kita digenapi di dalam diri kita dan keturunan kita, Tuhan ingin kita mampu menangkap setiap hikmat agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Roma 11 ayat 5 sampai 8. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang yang terpilihnya telah memperolehnya. Dan orang-orang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Sebab di dalam Kristus, Bapak, Ibu, dan saya termasuk orang-orang yang dipilih dari semula untuk beroleh selamat. Satu Korintus 2 ayat 7 menuliskan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Matius 25 ayat 34 menuliskan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau mengakhiri sesi ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Dan damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, hikmat yang baru, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.